Ada orang tanya sama saya. Oke, saya jawab sekarang. Pak, apakah saat sekarang masih membeli emas dan perak? Saya akan menjawab pertanyaan orang yang sekarang saudara tanya. Tadi saya nggak mau ngomong, tapi saya ngomong sekarang. Saudara, kalau saudara investasi, apapun investasinya, prinsipnya adalah saudara jangan menginvestasikan seluruh keuangan kamu. Waktu Bitcoin naik ke 126.000, kalau saudara yang ikuti story saya ada di Instagram, saya selalu kadang-kadang memasang angka-angka kan. Saya sempat memasang angka 125.000 kan. Saya memasang angka 125. Dan ada beberapa orang yang hari itu menyambar. Dan saya tahu hari itu, saya sudah menyampaikan pesan di live itu. Hari itu saya mengatakan, kalau kamu sudah mendapatkan keuntungan 20%, 30%, puaskan dirimu. Jangan serakah. Betul saya ngomong gitu gak? Saya sudah kasih instruksinya. Dan waktu itu ketika kita live, beberapa hari setelah itu menyentuh 126.000. Ada beberapa orang yang mengatakan dengan saya menjual semua hari itu. Dan dia dapat untung yang luar biasa. Keuntungan yang luar biasa. Tapi saya mengatakan kata-kata hari itu juga. Sesuatu yang udah diburu oleh banyak orang, udah nilainya tinggi, jangan kamu harapkan akan tinggi terus. Saya ngomong gitu. Betul? Kalau saudara cari rekamannya. Saya ngomong sesuatu yang sudah tinggi, cukup kamu punya 20-30%, jangan serakah. Saya ngomong gitu gak? Betul ya? Oke. Jadi, kalau saudara mau investasi emas dan perak hari-hari ini, untuk saudara menabung, dan misalkan saudara punya 100% uangmu, saudara hanya investasikan 10%, 20% untuk membeli perak emas ketika engkau punya uang dari hasil pekerjaanmu, hasil yang namanya usahamu, it's okay, gak apa-apa. Karena saya percaya dua komoditi ini akan naik dan naik terus. Nah, emas dan perak sekarang karena teknologi ada yang namanya digital juga. 2026 buat saya secara pribadi, saya mulai mengurangi portfolio yang namanya kripto saya. Tapi saya tetap punya kripto saya. Bitcoin akan menjadi salah satu sistem ya yang benar-benar ya antikris juga akan mencoba untuk menguasainya, mengontrolnya. Dan saya tahu ada satu masa di mana tiba-tiba orang akan sangat terkejut dan kaget ketika tiba-tiba ada yang namanya penurunan akan kripto yang sangat drastis sekali. Dan membuat shock seluruh dunia. Tapi ada satu masa di mana silver dan perak dan silver dan emas juga mengalami penurunan 30%, 40%. Tapi Anda akan tetap tenang karena itu bukan uangmu semuanya. Ngerti saudara? Jadi saudara tahu bahwa ini adalah, kalau saudara udah siap investasi saudara, saudara harus siap yang namanya menanggung yang namanya kerugian. Jangan takut untuk rugi. Kalau saudara takut untuk rugi, jangan berbisnis, jangan investasi. Saudara tanya, setiap orang yang bisnis pasti ada risiko nggak? Yang biasa bisnis, coba tulis di live. Tapi risikonya diperhitungkan dan tidak menjadi orang yang serakah mempertaruhkan semuanya. Jadi selama masa-masa ini ketika saudara mau investasi apapun, asal itu benar-benar sesuatu yang benar-benar menjadi satu komoditi yang utama gitu kan. Alkitab bilang loh, emas dan perak kepunyaanku. Tuhan yang bilang, emas dan perak kepunyaanku. Artinya cepat atau lambat emas dan perak akan semakin naik dan naik dan naik dan naik. Ada waktunya turun nggak? Pasti. Karena emas dan perak adalah kepunyaanku kata Tuhan. Kepunyaannya Tuhan adalah emas dan perak. Tuhan bilang emas dan perak. Betul? Jadi saya ngomong seperti ini karena saya merasakan untuk menuntun dan menjawab teman-teman yang hari ini bertanya-tanya ya.
Jangan engkau investasi dengan serakah. Walaupun kau mendengar dari kata orang, dari kata berita, kau mengatakan mempertaruhkan, oh uang saya semuanya saya pertaruhkan untuk beli emas, untuk beli silver, untuk beli bitcoin. Tiba-tiba jelek saudara, yaitu salahmu sendiri. Investasi saudara, paling maksimum lah, itu 30% lah. 10% kalau engkau nggak mampu, 30% engkau investasi dari 70% akan penghasilan kamu. Jangan kau pertaruhkan semuanya. Dan lihat, di komunitas ini, teman yang menangkap hari ini, seperti seorang yang menyampaikan pesan pada saya, Anda beberapa waktu ke depan akan mengatakan, Tuhan dahsyat dalam hidup saya. Ingat, bukan sesuatu yang instan, tapi tiba-tiba ketika sesuatu yang mineral daripada Tuhan terus dikeluarkan, mineral terus dikeluarkan, yes Lord, mineral terus dikeluarkan oleh Tuhan, diizinkan oleh Tuhan keluar melalui goncangan alam, melalui goncangan tektonik, melalui goncangan apapun, dikeluarkan oleh Tuhan, dan itu menjadi satu hal pemberitaan yang mulai menjadi masif. Tidak salah kalau saudara tahu bahwa ini menjadi komoditi yang akan menjadi penting. Saudara mulai akan take apart itu. Dari hal kecil. Saya menyampaikan pesan tentang silver. Waktu harga silver masih berapa itu? Ada yang ikut gak? Setahun lebih yang lalu itu silver. Ya. Masih harga berapa itu? Ada gak yang beli silver? Dan kemarin mengatakan, wow, saya mengalami pelipat gandaan daripada keuntungan daripada silver. Tulis di live chat. Ya, saya nggak tahu siapa, tapi beberapa mengatakan, wow, luar biasa. Artinya sesuatu yang kecil, 17.000 Mas Ian ya. Waktu 17.000 loh saya nyampein pesan hari itu. Hari ini udah 60 ya. 60 ya, sempat naik 60.000 gitu kan. Nah, saya percaya nanti waktu puasa 21 hari ini ada pesan-pesan Tuhan termasuk ekonomi, arantuan, instruksi juga pasti akan disampaikan. Karena di tengah orang yang lapar haus pasti Tuhan akan bicara tentang revelation ya. Tuhan pasti menyampaikan pesannya. Siapa yang beli di harga 17.000? Jujur, tulis di live chat. Tapi teman-temannya jangan minta ya. Anda bisa sampaikan 17.000 rupiah itu gak ada apa-apanya dengan emas. Saat itu sudah harga berapa emas? 17.000, orang siapapun bisa beli. Dan tiba-tiba ada orang serakah beli emas, semuanya pertaruhkan, bitcoin semuanya pertaruhkan, tiba-tiba anjlok. Apalagi kalau sampai sistem future sudah. Future itu seperti kayak benar-benar kayak pertaruhan, pakai leverage. Leverage itu kayak pakai hutang kepada exchange-nya sudah. Ya, itu benar-benar jangan lakukan seperti itu. Tiba-tiba jelok, anjlok. Tapi ada orang yang punya 17.000. Dia beli, nggak ada artinya. Dia beli. Tiba-tiba berlipat-lipat. Itulah cara Tuhan untuk membuat anak-anak Tuhan tiba-tiba akan dinaikkan oleh Tuhan tinggi. Salah satunya dengan cara ada mineral-mineral, ada unsur-unsur alam yang kecil. Tetapi dari kecil ini kau membeli dengan konsisten, kau membeli dengan ketekunan, kau membeli dengan kerajinan, kau membeli dengan instruksi Tuhan. Kalau engkau misalkan ada turun, ya biarin aja. Karena itu uang dingin. Tulis di live chat. Uang dingin. Nah, sekarang saya nggak tahu loh. Saya mau perjamuan, tiba-tiba Tuhan ingatkan saya tentang hal ini. Sekarang yang bertanya sudah saya jawab semuanya, ya. Jadi investasi uang dingin. Siapapun yang ngajak Anda, pertaruhkan, buka sertifikatmu, ini pasti akan luar biasa. Percaya saudara. Saudara nggak pernah tahu kapan malapetaka akan terjadi. Saudara harus punya hikmat daripada Tuhan. Jangan kepengen cepat untuk untung besar, tapi kemudian rugi buntung, saudara. Tapi saudara mulai dengan menabung. Katakan amin. Praise God. Dan saudara tahu, saya mulai menaruh akan, kalau saudara yang tahu kripto ya. Jadi kripto saya, bitcoin saya ya, koin-koin yang saya punya, saya sudah mulai masukkan ke yang namanya cold wallet. Ya, cold wallet itu bicara tentang sesuatu yang kalau saudara yang ada di
di kripto pasti akan tahu tentang hal itu ya. Yang tidak tahu, saudara gak digerakkan untuk saudara belajar tentang kripto, jangan lakukan. Tapi kalau saudara digerakkan oleh Tuhan, saudara pasti akan tahu cold wallet ya. Saya taruh di situ karena kita gak pernah tahu. Karena ketika sesuatu goncangan terjadi, walaupun itu penurunan terjadi ya, tapi itu tetap cold wallet itu adalah password ya. Passwordnya itu ada macam-macam, ada rumit gitu, memang rumit gitu ya. Yang hanya tahu itu cuma kamu. Tidak ada orang yang tahu ya. Dan itu memang cold wallet itu memang kamu harus kamu bisa dapatkan itu baik secara fisik maupun secara online ya, cold wallet. Dan minta strategi Tuhan, hikmat Tuhan. Nah, tapi kalau saudara yang memang saudara hanya tahu dan digerakkan untuk yang namanya emas, perak, ya cicil aja emas perak, kecil-kecil kan cari masalah. 1 gram, 1 gram, 1 gram, 1 gram, 1 gram, Anda gak pernah tahu. Dan tiba-tiba sesuatu yang Anda tabung dengan konsisten akan menghasilkan sesuatu yang lipat ganda. Sesuatu yang luar biasa. Amin. Jadi ingat ya, kalau saudara investasi, apapun investasinya dengan uang dingin. Katakan amin. Uang dingin. Jangan pertaruhkan uangmu semuanya dengan keserakahanmu atau untuk keserakahanmu. Katakan amin.